Para Tribuners dan pencinta channel Sekolah Birokrasi, kita berjumpa lagi di dalam tema yang berbeda. Channel ini secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Tema kita kali ini membahas salah satu tipe kepemimpinan yang sangat relevan dibutuhkan dalam kondisi seperti sekarang ini, yaitu kapan tipe kepemimpinan fasilitatif cocok digunakan. Yang jelas bahwa dunia sekarang ini terus mengalami perubahan dengan cepat. Tidak ada yang bertahan kecuali perubahan sendiri. Seperti kita ketahui, bila ingin mengklasifikasi disrupsi yang sedang terjadi saat ini, ada 4 ya. Disrupsi era 4.0, dan ini merupakan sebuah disrupsi yang menghendaki tumbuhnya inovasi-inovasi. Kemudian disrupsi digital, di mana pemanfaatan digital di dalam seluruh jenis organisasi menjadi sebuah keniscayaan. Dan yang ketiga adalah disrupsi milenial dan generasi Z. Nah, ini kalau tidak mampu diadopsi, ini akan mengganggu tatanan dan mengganggu tentu performance daripada birokrasi. Dan yang keempat adalah disrupsi pandemi, yang mendorong dan menghendaki birokrasi harus mampu melakukan perubahan terkait dengan mekanisme kerja yang selama ini pemerintah lakukan. Kenapa kita butuh kepemimpinan fasilitatif ini? Karena ada terjadi jumping, perubahan yang sangat drastis dan berbeda sama sekali, karena menghendaki secepat mungkin birokrasi itu beralih di dalam cara-cara kerja mereka yang sebelumnya bekerja secara monolog, tetapi pada saat yang bersamaan menghendaki kecepatan merespon dan memberikan pelayanan yang sama sekali berbeda, karena ada dalam situasi di mana mengancam jiwanya. Karena itu work from home merupakan sebuah solusi yang instan dilakukan, walaupun efektivitasnya tentu memerlukan kajian mendalam, karena kita tahu bahwa para ASN kita tidak dipersiapkan untuk bisa menghadapi situasi disrupsi dan pandemi seperti ini. Karena itu kepemimpinan fasilitatif merupakan sebuah kepemimpinan yang tepat digunakan, di mana peran pemimpin di sini menjadi fasilitator bagi seluruh stafnya untuk bisa melakukan upaya pentransferan atau shifting dari kondisi awal yang sangat sama sekali berbeda ke situasi yang baru sama sekali. Jadi kepemimpinan fasilitatif ini bukanlah kepemimpinan yang sekedar menyuruh orang untuk melakukan sesuatu, tetapi membuat pegawai itu, staf, mampu melepaskan energi mereka sehingga mampu bekerja seperti target-target yang diinginkan. Karena itu pemimpin fasilitatif ini memungkinkan semua gagasan yang saling terkait diutarakan dan menciptakan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan terjadinya dialog konstruktif yang mengarah pada munculnya inovasi-inovasi baru. Dan pemimpin seperti ini memahami bahwa gagasan-gagasan baru berkembang itu melalui beberapa tahapan. Karena itu dia menyadari gagasanlah tidaklah muncul tiba-tiba, tapi harus bisa difasilitasi. Nah, di dalam membangun kelompok dan organisasi yang efektif ini, pemimpin seperti ini itu mampu menerapkan nilai-nilai dasar, asumsi, dan prinsip-prinsip dasar yang berupaya untuk melakukan pendekatan fasilitasi terhadap komponen organisasi. Pemimpin fasilitatif ini membantu kelompok dan individu dalam organisasinya menjadi lebih efektif dengan cara membangun kapasitas mereka di dalam menilai dan meningkatkan cara-cara stafnya bekerja. Dengan demikian, kepemimpinan seperti ini sama halnya dengan seorang yang bertindak sebagai fasilitator yang fungsi utamanya adalah bagaimana membelajarkan orang. Nah, karena itu pemimpin yang fasilitatif ini juga membantu orang lain belajar bagaimana cara belajar. Nah, pemimpin yang fasilitatif ini adalah pemimpin yang di dalam berinteraksi dengan stafnya dan orang lain itu lebih banyak melakukan fasilitasi ketimbang mengarahkan, atau menjadi fasilitator yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin. Nah, pengaruh pemimpin atau pimpinan tradisional gaya lama itu berasal dari kekuasaan formal. Nah, sementara gaya kepemimpinan yang sifatnya fasilitatif ini itu
pengaruhnya berasal dari pola pikir dan keterampilan yang membuat pemimpin bekerja dengan orang-orang dengan pendekatan yang baru, yaitu mendahulukan kepentingan pegawai dan membuat pegawai bisa belajar. Nah, keterampilan dari pemimpin fasilitatif ini adalah bagaimana memfasilitasi lingkungan, bagaimana memfasilitasi diagnosis, dan bagaimana memfasilitasi pemecahan masalah. Keterampilan yang terkait dengan lingkungan menyangkut pertanyaan lingkungan sosial atau psikologis yang bagaimana yang dibutuhkan agar pekerjaan daripada staf itu dapat terselesaikan tepat waktu. Keterampilan diagnostik itu digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang sedang terjadi saat ini. Sedangkan keterampilan memecahkan persoalan secara kolektif itu menyangkut jawaban atas pertanyaan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Nah, inilah beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin fasilitatif. Sekali lagi bahwa dalam situasi untuk membimbing pegawai staf ke arah situasi yang baru ini, maka dibutuhkan tipe kepemimpinan yang fasilitatif sehingga tidak terlalu jauh harapan dari target-target yang ditentukan, karena pemerintah atau dalam hal ini pemimpin itu berperan sebagai fasilitator bagi seluruh komponen di dalam organisasi, terutama kepada para stafnya. Nah, inilah sekilas uraian mengenai kapan kepemimpinan fasilitatif itu penting ya, diterapkan di dalam birokrasi. Mudah-mudahan memberi manfaat, dan saya ingatkan kembali jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen jika Anda menyukai konten ini, dan sampai bertemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.